Bayangin guys, kalau semua negara Timur Tengah tiba-tiba bersatu, bikin fakta militer sebesar NATO, kira-kira siapa yang pertama kali panik? Yap, Israel langsung ngos-ngosan, Barat ikut gelisah. Inilah cerita gila yang bakal bikin kalian merinding sekaligus ngakak. NATO versi Islam siap mengguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan hati yang tenang. Jangan lupa, sebelum kita masuk ke kisah seru hari ini, tekan dulu tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan kasih like biar channel ini makin semangat ngasih kalian cerita dramatik, humoris tentang dunia geopolitik yang sering lebih absurd dari film Marvel. Begitu pengumuman aliansi militer baru ala NATO versi negara-negara Islam diumumkan, dunia langsung heboh bukan main. Media internasional dari CNN, BBC, sampai kanal gosip seleb Timur Tengah tiba-tiba seragam membahas hal yang sama, Middle East Alliance. Bahkan ada media yang saking bingungnya sampai bikin judul ngawur, The New Middle East Avengers. Netizen pun langsung bikin meme. Ada yang edit wajah pemimpin Arab dipasangin kostum Iron Man, Captain America, sampai Hulk. Washington DC mendadak kayak sarang lebah yang disiram air panas. Gedung Putih langsung ngadain rapat darurat. Presiden Amerika terlihat pucat kayak habis lihat tagihan kartu kredit. What is this? NATO Islam? Is that even legal? Katanya sambil kebingungan. Sementara itu, di ruang rapat Pentagon, jenderal-jenderal senior nyoba analisis dengan serius. Tapi masalahnya, salah satu jenderal justru salah nyebut nama aliansinya. Gentlemen, we are fighting a new threat. Nasi Goreng Alliance. Semua langsung ngakak setengah mati. Sampai rapat harus break 5 menit buat minum kopi. Di Eropa juga nggak kalah heboh. Uni Eropa bikin rapat darurat. Dengan gaya sok serius tapi dalam hati bingung. Perdana Menteri Inggris nyeletuk. Kita udah punya NATO, mereka bikin NATO Islam. Kalau India ikut bikin NATO versi mereka, dunia ini bisa jadi kayak warung franchise. Ada cabang di mana-mana. Semua diplomat ketawa kecut, karena sadar, ini bukan sekadar wacana, ini benar-benar bisa jadi kenyataan. Israel? Wah, itu negara langsung kayak dapat kabar mantan nikah lagi. Netanyahu mendadak rajin ngopi sampai 5 gelas sehari, tapi tetap aja mukanya pucat. We are in danger. We are the victim again, katanya sambil dramatis. Padahal semua orang tahu siapa yang sering ngebully duluan. Saking stresnya, ada rumor Netanyahu sempat nyuruh stafnya bikin nama tandingan. Katanya, kalau mereka NATO Islam, kita bikin apa ya? NATO Mini. Di dunia maya, suasana makin panas. Hashtag NATO Islam trending di Twitter. Ada yang serius ngebahas geopolitik. Ada juga yang bikin konten TikTok kocak. Misalnya, seorang kreator Arab bikin video, Avengers Assemble versi Timur Tengah, pakai sound effect Iron Man. Tapi yang muncul malah barisan unta dengan bendera berkibar. Dalam sehari, video itu tembus 20 juta views. Sementara itu, wartawan Barat kebingungan ngucapin nama aliansinya. Ada yang nyebut Middle East Pact, ada yang bilang Islamic NATO, ada juga yang kepleset jadi NATO Halal Edition. Bayangin aja, reporter CNN siaran langsung sambil bilang, Breaking news, a new military alliance has been formed, NATO Halal. Penonton ketawa ngakak, tapi bos CNN langsung marah-marah di ruang editing. Barat bener-bener gelisah. Amerika takut harga minyak bakal melonjak, Eropa takut pengaruh mereka makin lemah. Bahkan ada pejabat NATO nyeletuk dengan nada frustasi. Kalau mereka bikin aplikasi, aliansi GoPay, buat minyak, kita bisa bangkrut guys. Negara-negara besar kayak Rusia dan Cina juga ikut nimbrung. Rusia malah senyum-senyum sambil ngopi. Putin katanya cuma bilang, menarik. Kalau ada NATO Islam, mungkin kita bisa bikin grup band internasional. Namanya, NATO, BRICS, dan Aliansi Islam. Konser keliling dunia. Cina lebih kalem, tapi jelas mereka seneng karena ini bisa ganggu dominasi Amerika. Di jalanan Timur Tengah, suasana campur aduk. Ada rakyat yang bangga, akhirnya kita punya kekuatan sendiri. Ada juga yang skeptis. Jangan-jangan ini kayak sinetron, rame di awal, bubar di tengah. Tapi semangat kebersatuan udah terlanjur bikin suasana panas. Kafe-kafe di Riyadh sampai bikin menu baru, NATO Coffee, isinya kopi hitam pekat. Katanya biar bikin orang kuat ngadepin geopolitik. Media Arab juga nggak mau kalah.
Mereka bikin headline bombastis. Sejarah baru Timur Tengah dimulai. Israel ketakutan, Barat gelisah. NATO Islam, nyata atau ilusi? Tapi ada juga tabloid yang kocak. Aliansi baru, jodoh lama belum ketemu. Karena wartawannya jomblo, katanya curhat dikit. Pokoknya, dunia bener-bener lagi kayak nonton drama politik season baru. Semua nungguin, apakah aliansi ini beneran jalan atau cuma gegap gempita awal doang. Tapi yang jelas, Barat udah mulai panas dingin, Israel makin kelabakan, sementara Timur Tengah malah lagi euforia kayak abis menang Piala Dunia. Kabar soal terbentuknya Pakta Militer Timur Tengah langsung bikin jagat internasional gempar. Kalau dunia bisa dianalogikan kayak anak sekolah, NATO tiba-tiba jadi kayak anak paling populer yang lagi kaget karena ada geng baru muncul lebih keren, lebih kompak, dan lebih berisik. Bedanya, geng ini bukan main-main. Semua anggotanya punya minyak, rudal, drone, dan semangat jihad. Di markas NATO di Brussels, suasananya kayak rapat OSIS darurat. Semua perwakilan negara duduk melingkar, wajah tegang, tapi tetap ada yang sibuk nyeruput kopi latte. Seorang diplomat Jerman nyeletuk. Ini gila. Mereka bikin aliansi militer besar, dan kita baru tahu setelah trending di Twitter. Perwakilan Prancis langsung nyeletuk dengan nada sinis. Oh oui, mungkin kita terlalu sibuk selfie di sidang PBB, ya. Sementara perwakilan Italia malah panik buka Google Translate. Pak, Pakta Militer Timur Tengah, itu artinya apa? Bahayakah? Ruang rapat yang harusnya penuh wibawa malah jadi kayak grup WhatsApp keluarga besar. Semua rame ngomong bareng, nggak ada yang mau kalah. Di Washington, Presiden AS juga nggak kalah panik. Dia masuk ruang Oval Office dengan gaya dramatis, mirip masuk arena tinju. Tell me this is a joke, teriaknya ke penasihat keamanan nasional. Tapi penasihatnya hanya bisa nunjukin layar TV. Breaking news, headline besar berbunyi. Middle East Military Pact, NATO version of Islamic nations has been born. Presiden langsung geleng-geleng kepala. Kenapa mereka bisa lebih cepat bikin aliansi daripada kita update iOS terbaru? Katanya setengah frustasi. Sementara itu, di Timur Tengah suasananya beda 180 derajat. Pemimpin-pemimpin Arab yang biasanya punya perbedaan sekarang malah tertawa bareng di satu meja. Kalau dilihat dari jauh, pemandangan itu kayak pesta reuni akbar. Ada yang bercanda sambil tos. Ada yang pamer rudal terbaru kayak lagi unboxing HP baru. Seorang pemimpin Arab nyeletuk. Bro, kita harus kasih nama keren buat pakta ini. Jangan cuma, Pakta Militer Timur Tengah. Biar NATO tambah iri. Yang lain jawab. Bagaimana kalau kita sebut Avengers of the Desert? Satu lagi langsung geleng kepala sambil ketawa. Jangan bro. Nanti Marvel nuntut kita. Akhirnya diputuskan, biar dunia makin deg-degan. Namanya cukup sederhana, depak. Simpel, elegan, dan bikin bulu kuduk lawan merinding. Di media sosial, dunia makin panas. Tagar Middle East Pact trending nomor 1. Ada netizen Arab yang bikin meme, gambar pemimpin Barat kaget, diberi caption, "When you realize they have more oil than your shampoo." Ada juga meme yang nyindir Israel. Foto Netanyahu pucat sambil ditambahin teks, "Me after realizing I'm surrounded." Orang-orang di TikTok bikin edit dramatis, cuplikan rudal, drone, pasukan, dicampur musik latar Avengers Assemble. Hasilnya bikin penonton antara merinding dan ngakak. Tapi jangan salah, NATO nggak tinggal diam. Mereka juga bikin rapat tertutup, dengan gaya super serius. Seorang jenderal Amerika menatap peta dunia sambil nunjuk ke Timur Tengah dengan penggaris panjang. Jika pakta ini beneran jalan, maka peta geopolitik akan berubah drastis. Kita bisa kehilangan pengaruh, pasar senjata, bahkan minyak. Sontak semua pejabat terdiam. Bukan karena takut perang, tapi karena kata terakhir, minyak. Sementara di Israel, Netanyahu makin kalut. Dia menatap layar penuh merah, tiap negara tetangganya sudah masuk dalam aliansi. Dia berseru dengan nada hampir putus asa. Ini seperti mimpi buruk. Kenapa mereka semua tiba-tiba bersatu? Bukankah mereka biasanya ribut sendiri? Seorang penasihatnya cuma bisa jawab lirih. Mungkin mereka bosan, Tuan. Sekarang mereka punya musuh bersama, yaitu Anda. Netanyahu langsung terdiam, lalu melotot seperti tokoh sinetron yang baru sadar kalau anaknya ditukar.
Di balik semua drama ini, rakyat biasa di seluruh dunia malah terhibur. Di kafe-kafe Arab, orang-orang nonton berita sambil ngopi dan ketawa. Akhirnya, kita punya geng yang lebih heboh dari NATO, kata seorang pemuda sambil ngangkat gelasnya. Di sisi lain, rakyat barat malah bikin petisi online. Please, don't start we just survived 2020s. Bayangin guys, dunia barat lagi panik luar biasa. Washington DC, London, Paris, semuanya kayak dapat kabar mantan tiba-tiba nikah sama sahabat sendiri. NATO yang biasanya jumawa, tiba-tiba kelihatan kayak anak basket kalah final di detik terakhir. Mereka nggak nyangka, negara-negara Timur Tengah yang selama ini dianggap nggak akur, sekarang malah bersatu kayak boyband bikinan Korea. Bedanya, ini bukan nyanyi, tapi aliansi militer. Di Pentagon, para jenderal sudah kayak main catur tapi semua pionnya kabur. Sir, what do we do? Tanya seorang kolonel dengan wajah pucat. Sang jenderal cuma bisa geleng-geleng. We panik. Sementara itu di sisi lain, suasana di Riyadh dan Teheran justru kebalikannya. Alih-alih panik, mereka malah bikin acara nonton bareng sidang PBB. Pemimpin-pemimpin Arab duduk melingkar sambil makan kurma, minum teh mint. Lalu sesekali ketawa ngakak ngeliat wajah pucat delegasi barat yang tersorot kamera. Lihat tuh, mukanya kayak kucing ketemu vacuum cleaner. Celetuk seorang pejabat Arab sambil ngakak. Dunia maya pun langsung meledak. Hashtag Enateo Islam trending di Twitter. TikTok penuh editan lucu. Ada yang bikin video meme Avengers versi Arab. Ada yang bikin remix musik pakai suara pidato para pemimpin. YouTube penuh reaction video dari seluruh dunia. Netizen Afrika bilang, akhirnya ada tandingan. Netizen Asia nulis, fix ini crossover terbesar dalam sejarah setelah Endgame. Bahkan netizen barat cuma bisa komen, bro, we redomet. Kekacauan gak berhenti di situ. Di Eropa, parlemen-parlemen kebakaran jenggot. Inggris ngadain rapat darurat, Jerman geleng-geleng. Prancis langsung bikin statement panjang yang intinya cuma, kita harus tenang, padahal jelas-jelas mereka gemetar. Media barat pun terbelah. Ada yang sok serius bilang ini ancaman global, ada juga yang terang-terangan ngakak ngeliat video Arab bikin parodi, Fast and Furious, tapi isinya tank dan jet tempur dengan tulisan, NATO Islam Fast 9. Sementara itu, Netanyahu makin pusing. Setelah berkali-kali mukanya jadi close up di TV dengan ekspresi, OMI, kali ini dia kelihatan kayak orang lagi main Uno tapi kartunya semua 4 warna merah. This is unfair. This is illegal, teriaknya. Tapi dunia cuma nyengir. Lucunya, rakyat di beberapa negara malah bikin pesta jalanan. Di Kairo orang-orang turun ke jalan sambil joget pakai lagu-lagu perang Arab. Di Pakistan bocah-bocah sekolah bikin mural, One Ummah, One Power. Iran bahkan pasang billboard besar di jalan utama bertuliskan, Don't panic, just historic. Dunia sedang berubah. Barat panik, Arab santai. Dunia ketar-ketir, netizen justru bikin meme. Dan aliansi ini, baru mulai jalan aja udah bikin geger. Episode selanjutnya pasti lebih gila. Bayangin guys, setelah berhari-hari cuma jadi bahan gosip dan trending di Twitter, aliansi militer Timur Tengah akhirnya bikin debut resmi, kayak boyband K-pop launching album. Mereka ngadain latihan militer gabungan pertama yang disiarkan ke seluruh dunia. Tank, jet tempur, rudal, semua keluar. Bukan cuma latihan, tapi sengaja dibuat sinematik, pakai drone shot, slow motion, bahkan ada soundtrack orkestra kayak film Marvel. Di markas Israel, Netanyahu nyaris tipes. Dia nonton siaran langsung itu kayak bapak-bapak lihat anak tetangga wisuda S2 padahal anaknya sendiri masih main Mobile Legends. Why this is happening now? Katanya sambil ngelus jidat. Para jenderal Israel di belakangnya cuma bisa bisik-bisik. Sir, Maib, we sold panic. Sementara itu, di sisi lain, netizen seluruh dunia rame-rame nobar latihan militer ini. YouTube penuh reaction. Orang Korea bikin mukbang sambil nonton jet Arab terbang bareng. Orang Amerika bikin video, top 10 reasons why we redomet. Sementara netizen Indonesia langsung edit videonya pakai lagu koplo, Gaspol Pakta Islam, mantap jiwa bosku. Latihan militer ini nggak tanggung-tanggung. Bayangin puluhan jet F-16 Pakistan terbang bareng jet tempur Iran dan helikopter Saudi, bikin formasi di langit kayak logo Avengers. Di darat, tank-tank Mesir jalan berjejer sambil kibarin bendera. Di laut, kapal perang Turki ngerap battle sama kapal perang Qatar. Maksudnya mereka cuma latihan tembak meriam,
Tapi komentator Arab malah bikin narasi kayak komentator bola. Dan sekarang kapal Turki menembak. Gol! Dunia Barat pun makin deg-degan. Pentagon buru-buru bikin laporan intelijen tebalnya segambreng. Isinya? Cuma foto-foto jet Arab lagi formasi plus tulisan gede di atasnya. This is bad. NATO di Brussels bikin rapat maraton 3 hari, tapi ujung-ujungnya cuma keluar pernyataan klasik. We urge restraint. Yang lebih kocak, pasar saham dunia ikut oleng. Mata uang beberapa negara barat turun, sementara di Timur Tengah malah muncul coin kripto baru namanya Ummah Coin, yang langsung naik 300% gara-gara hype aliansi ini. Anak-anak muda Arab mendadak jadi trader sukses. Lupa kerja, bro, sekarang saya full-time hod, kata seorang pemuda Mesir sambil ketawa. Israel makin terpojok. Mereka coba bikin propaganda di media barat, tapi netizen udah keburu bikin meme. Salah satunya viral banget. Foto Netanyahu lagi pucat, diedit kayak poster film horor dengan judul The Last Zionist, Coming Soon. Tapi bro, drama paling gila justru terjadi di PBB. Saat delegasi Arab pidato dengan tenang, tiba-tiba seluruh ruangan berdiri aplaud panjang. Beberapa negara Afrika langsung bilang, kami mau join juga. Negara Asia bilang, hitung kita dong bro. Bahkan ada negara Amerika Latin nyeletuk, bisa nggak kalau kita ikut paket basic dulu? Dunia resmi berubah. NATO Islam bukan lagi sekadar wacana, tapi udah nunjukin powernya. Israel ketakutan, Barat kelabakan, dunia bersorak, dan netizen masih aja bikin editan video masyhur pakai lagu dangdut. Bayangin guys, setelah unjuk kekuatan militer yang bikin langit Timur Tengah kayak trailer film Avengers, kini dampaknya mulai dirasakan seluruh dunia. Negara-negara barat udah kayak anak sekolah yang PR-nya numpuk, ketemu guru killer, terus tiba-tiba listrik mati pas ujian. Panik campur bingung. Di Washington, rapat darurat Gedung Putih berlangsung panas. Presiden dan timnya pada debat kayak emak-emak arisan rebutan mic karaoke. Kita harus tegas, kata satu senator. Tegas apanya? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, balas yang lain. Akhirnya mereka cuma keluar dengan pernyataan formal. We are monitoring the situation closely. Artinya, mereka lagi ngestal akun TikTok NATO Islam. Sementara di London, Parlemen Inggris juga heboh. Ada anggota parlemen yang berdiri sambil teriak, "This is unacceptable," tapi wajahnya malah kayak baru ketabrak sepeda. Di Paris, Presiden Prancis sibuk bikin pidato panjang yang ujung-ujungnya cuma, kita harus bersatu. Padahal netizen udah komen, bro, elo aja udah pusing, gimana mau nyatu? Tapi bro, di Timur Tengah suasananya beda 180 derajat. Di Riyadh, Teheran, Islamabad, bahkan Kairo, rakyat lagi pesta jalanan. Ada yang pasang kembang api, ada yang bikin mural gede tulisannya, One Ummah, One Power. Di TikTok, viral video tentara Arab latihan formasi sambil didubing pakai lagu dangdut koplo. Netizen Indo langsung komen, mantap, fix ini boyband baru nama grupnya, Jihad Baus. Di sisi lain, media barat juga nggak kalah absurd. Sin bikin breaking news, the world has changed forever. BBC bikin headline, A New Power Recess. Sementara Fox News lebih heboh, Are aliens behind this alliance? Netizen langsung hajar, why, itu Arab sama Pakistan, bukan alien. Bedain, bro. Israel makin kelabakan. Netanyahu sampai muncul lagi di TV dengan ekspresi kayak abis kalah undian arisan. This is the darkest moment in our history, katanya dengan suara bergetar. Tapi penonton malah bikin remix suara itu jadi lagu EDM, terus viral di TikTok dengan judul Darkest Moment Challenge. Anak-anak joget sambil caption, ketika saldo ShopeePay tinggal 0,01. Yang lebih gokil, beberapa negara Afrika dan Asia resmi ngumumin niat buat gabung ke Pakta Islam. Ada yang serius banget kayak Nigeria bilang, kami ingin bergabung demi masa depan. Ada juga yang kocak kayak satu negara kecil bilang, boleh gabung nggak kalau kontribusi kita cuma kopi dan teh manis? Para pemimpin Arab ngakak denger itu. Tenang bro, semua kontribusi diterima. Yang penting semangat. Di PBB, suasananya makin absurd. Setiap kali delegasi Arab ngomong, seluruh ruangan tepuk tangan panjang kayak lagi nonton konser Coldplay. Delegasi Barat cuma bisa saling pandang kayak, bro, kita udah lost. Sementara netizen langsung kasih caption, plot twist, Timur Tengah jadi pusat dunia.
Dunia resmi bergeser. Barat makin kesal karena udah nggak bisa lagi main bully seenaknya. Timur Tengah malah makin ngakak karena dunia tiba-tiba balik arah ke mereka. Episode ini ditutup dengan satu kenyataan gokil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, netizen lebih percaya meme daripada media mainstream. Setelah drama pertemuan rahasia, dunia kini memasuki babak baru, diplomasi penuh komedi. Gedung-gedung PBB, Uni Eropa, sampai Liga Arab mendadak seperti panggung stand-up komedi. Bukan karena mereka berniat bikin lucu, tapi karena semua pidato pejabat tinggi jadi bahan ketawa rakyat dunia. Di New York, sidang darurat PBB digelar. Ruang rapat megah itu mendadak seperti arena roasting internasional. Duta besar dari Amerika tampil dengan wajah penuh gaya, jas licin, dasi rapi, tapi suara penuh kebingungan. Ladies and gentlemen, we must stay united, katanya penuh wibawa. Tiba-tiba mic-nya rusak. Suaranya berubah kayak cipmung. Semua delegasi ketawa ngakak. Bahkan perwakilan Rusia nyeletuk sambil tepuk tangan. Ya ampun, ternyata Amerika punya versi kartun juga. Iran nggak mau kalah. Diplomatnya berdiri sambil bawa map tebal. Dengan suara lantang dia bilang, kami siap menjawab dengan rudal. Maksud saya, dengan dialog. Semua orang menoleh bingung. Moderator nyeletuk. Tolong diputuskan, mau pakai rudal atau dialog, Pak? Iran buru-buru senyum kecut. Hehe, slip of toy. Sementara itu, perwakilan Israel duduk gelisah. Dia mencoba tampil cool, tapi pas mau minum air, gelasnya jatuh ke mikrofon. Biur! Suara kretek-kretek bikin sistem audio rusak. Tiba-tiba keluar musik dangdut remix entah dari mana. Delegasi Arab langsung tepuk tangan sambil teriak. Mantap DJ PBB! Di luar gedung, demonstran sudah berjejer. Ada yang bawa poster, Stop War, Start Humor. Ada juga yang nyanyi bareng, We will, jokes you. Dunia makin absurd. Tapi entah kenapa semua orang merasa lebih ringan ketimbang dengar ancaman nuklir. Di Eropa, Presiden Prancis mencoba tampil serius dalam pidatonya. Dunia butuh kedamaian, bukan lelucon. Tapi baru 5 detik bicara, burung merpati terbang di atas panggung. Lalu plok, menjatuhkan hadiah tepat di bahunya. Rakyat yang nonton lewat TV langsung meledak ketawa. Internet auto bikin meme, merpati lebih jujur daripada politikus. Sementara itu, Liga Arab juga bikin pertemuan darurat di Riyadh. Ruangannya megah, AC dingin, karpet tebal, tapi suasananya bikin ngakak. Karena saat giliran Qatar bicara, mereka malah muter video presentasi. Salah file. Yang keluar justru rekaman TikTok Perdana Menteri mereka joget di pantai. Semua hadirin tepuk tangan meriah. Bahkan minta, lagi. Arab Saudi yang jadi tuan rumah sampai geleng-geleng kepala. Raja bilang dengan nada diplomatis tapi kocak. Tuan-tuan, kalau begini terus, kita bukan bikin fakta militer, tapi fakta komedi internasional. Di balik semua itu, rakyat dunia mulai merasa ada harapan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena ternyata ketika semua pemimpin dunia terjebak dalam kelucuan, tensi politik menurun drastis. Orang-orang di Twitter rame bikin hashtag World Comedy Summit. Rudal gagal mik rusak. PAC True Laugter. Bahkan seorang profesor politik di London bilang, mungkin ini strategi baru, bikin mereka ketawa, bukan berperang. Tapi tentu, di balik tawa itu, ada yang tetap tegang. Di ruang bawah tanah Pentagon, para jenderal masih rapat sambil wajah tegang. Salah satu dari mereka berbisik, ketawa boleh, tapi kalau rudal beneran terbang, siapa yang siap? Yang lain menjawab datar, ya, paling kita undang komedian buat hibur rakyat. Begitulah, diplomasi dunia berubah jadi panggung komedi. Tapi justru disitulah letak dramatisnya. Di tengah ancaman besar, manusia masih bisa ketawa bareng. Dunia menahan napas, menunggu. Apakah lelucon ini bisa jadi penawar perang? Setelah deklarasi besar-besaran yang bikin dunia heboh, aliansi militer Islam yang baru lahir ini langsung jadi bahan obrolan paling panas di seluruh dunia. Media barat mulai gelagapan. Judul-judul headline koran mereka kayak mau bikin jantung pembacanya copot. CNN nulis, New Middle East NATO, Western Powers Alarmed. Sedangkan media Eropa ada yang lebih dramatis lagi, The Rise of the Desert Avengers. Bahkan ada tabloid Inggris yang asal-asalan kasih judul, NATO 2-0, but with more kebab. Di sisi lain,
Rakyat-rakyat negara anggota aliansi malah bikin pesta rakyat. Di Riyadh ada kembang api kayak tahun baru, di Islamabad orang-orang langsung konfu sambil bawa poster, touch one, touch all. Dan di Teheran, rakyat turun ke jalan nyanyi-nyanyi, bye-bye Israel, no more solo show. Tapi, di balik semua itu, dunia politik lagi dilanda gempa. Washington langsung bikin rapat darurat, sambil nyuruh staf CIA. Cepat analisa, siapa otak di balik ini semua? Jangan-jangan ini kayak Avenger Assembly, cuma versi Timur Tengah. Kita bisa kalah tren. Tapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah aliansi ini bisa benar-benar solid? Atau malah bubar gara-gara kebanyakan rapat sambil ngopi? Dan apakah dunia siap menghadapi The Desert Avengers Assembly? Kita bakal bongkar semua kemungkinan itu di episode-episode berikutnya. Jadi, jangan sampai kelewatan, bro. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang barokah. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan share video ini biar makin rame dan makin viral. Karena sekali lagi, dukungan kalian adalah bensin super kita buat terus bikin konten yang bukan cuma seru, tapi juga bikin ngakak di tengah panasnya politik dunia. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dan ingat bro, politik dunia itu kadang lebih lucu dari sinetron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.